Halo, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya, channel review mobil. Di belakang kita adalah sama-sama Hyundai, tapi keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Kalau kalian suruh milih, pilih si bensin 500.000 atau sekali ngecas cuma 100.000. Untuk jarak tempuh, sama-sama di range yang sama. Kita review selengkapnya. Kita mau tanya 3 rekomendasi mobil yang paling gede diskonnya apa, Om? Kalau saat ini ya? Saat ini. Kona, Ioniq, Tucson. Kona, Ioniq, Tucson. Oh, Ioniq masuk ya, mobil EV juga tuh. Iya. Itu 3 digit semua tuh. 3 digit semua? Iya. Wah, Betul. dikasih bocoran tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya channel review mobil. Hari ini saya sudah ada di Hyundai Bintaro dan kali ini sudah ditemani Om Sandri selaku sales marketing. Halo, perkenalkan saya Sandri, sales konsultan Hyundai Bintaro. Alamat dealer kita ada di depan RSPI Bintaro. Atau mau di Sherlock, boleh hubungin saya di WhatsApp nomor 852 7489 0411. Oke, sobat review mobil, sekarang saya sudah ada di Hyundai Bintaro. Kita mau tanya nih, selepas lebaran apa aja promo yang menarik di Hyundai Bintaro. Dan kali ini sudah ditemani Om Sandri ya? Iya, halo Om, Bang Semi. ketemu lagi nih. Iya, Bang Semi. Sehat ya? Alhamdulillah. Pindah lagi dulu sama Om Sandri nih ya. Nah Om Sandri, kita mau tanya nih, untuk lebaran ini kan sudah kita lewati nih. Iya. Kita mau tanya untuk promo yang menarik sendiri ada nggak nih Om? Promo yang menarik pastinya selalu ada, Bang Sep. Contohnya apa Om? Kayak EV di sebelah saya ini. Oh, ya EV ya? Iya, EV. Nah Bapak Ibu, untuk Hyundai Kona ini banyak banget dicari ya, karena emang untuk diskonnya sendiri gede Om ya. Gede banget. Karena udah harga menyentuh 400 400-an. Ya. 400 jutaan. Nah itu dia, untuk promonya menarik banget untuk Hyundai Konanya ya. Nah di sebelah saya ini ada mobil apa nih Om? Essential IVT 2026, cuman yang all model Essential ini yang masih diproduksi cuman tipe Essential gitu. Oke, menarik nggak untuk Menarik promonya? banget. Harganya nggak beda jauh dari yang VIN 2025. Gitu. Harganya nggak beda jauh, wow. Iya. Meskipun ini keluaran terbaru ya, NIK 26, tapi harganya nggak beda jauh. Iya, betul. Untuk DP-nya sendiri di angka berapa? DP-nya bisa 5 juta aja. DP 5 juta, angsurannya? Angsurannya 5 jutaan. 5 jutaan juga, oke. DP 5 juta, angsuran 5 juta ya. Pilihan nih Bapak Ibu, mau 5 juta atau 20 juta ya. Untuk Hyundai Kona sendiri adalah mobil elektrik atau EV, dan ini adalah mobil bensinnya nih. Pilihan bisa ditanya-tanya juga untuk harganya ya. Untuk harganya berapa nih Om? Kalau Kona ini dia OTR kan 680-an ya. Oke, 680-an, tapi setelah diskon dia jadi 400 jutaan aja. 400 juta, Iya. wow, itu nggak salah ya? Iya, Nggak salah harga ya? nggak salah harga. 400 jutaan Sobat Review Mobil. Kapan lagi dapat mobil Kona dari brand Korea 400 jutaan? Yang awal-awal keluar kan 600 lebih ya Om ya? 600 lebih. 600 lebih, sekarang udah 400 jutaan. Nah ini waktunya yang tepat nih kalau misalnya Bapak Ibu mau beli untuk Hyundai Konanya nih. Nah kalau ini harganya berapa Om? Itu OTR 282. Setelah diskon jadi 240-an. Oke, berarti setelah diskon harganya 240-an. Menarik banget ya, tapi itu masih bisa dinego nggak Om? Masih bisa. Bener. Bener lah. Namanya kita dagang pasti harus nego. Gitu. Harus nego, bener banget. Jadi Bapak Ibu untuk harganya semuanya masih bisa dinego ya. Ini Bapak Ibu kalau misalnya mau nego atau dilihatin untuk keseriusannya, mungkin untuk negonya sendiri bisa sampai deal ya. Iya, betul. Dan sampai deal. Nah Om, kita mau tanya untuk promo leasing sendiri, apa yang menarik Om? Yang menarik kalau untuk ini ya, dia itu 5 tahun, terus Oris, dapat asuransinya Oris, terus DP-nya tetap masih bisa 20 juta. Gitu. DP-nya 20 juta, Oris asuransi? Iya. 1 tahun? Oris 5 tahun kalau ini. Bisa 5 tahun, atau mau bisa dikombinasi juga bisa. Nanti 5 kalau tahun. untuk kredit itu kan konsultasi dulu aja Bang. Betul. Jadi Bapak Ibu konsultasi aja untuk angsurannya bisa dipilih ya, mau kombinasi atau yang all risk 5 tahun. Betul. EV-nya Hyundai itu kita free wall mount charger. Free wall charging. Iya, wall mount charger itu free. Kalau ke brand sebelah kan disuruh bayar. Betul. Kalau ini kita udah free. include ya? Udah include, free. Gitu. Free dari Hyundai-nya nih. Iya, itu harganya 15 juta loh Bang. Wow, ini free ya? Iya, ini free. Kita kasih free aja. Oke, menarik ya untuk Hyundai Kona. Untuk mobil leasingnya sendiri ada yang lain nggak Om? Kalau promo leasing kita banyak sih. Masih ya? Ada balon payment, Oke. cash bertahap, terus bunga 0%, ada tetap. Terus kalau tenor panjang untuk yang bensin bisa 8 tahun gitu. Kalau yang EV bisa 6 tahun. Bisa 6 tahun. Iya. Dan ini 8 tahun ya? Jadi tinggal dipilih aja buat teman-teman review mobil, kreditnya gimana sesuai kebutuhan gitu Bang. Betul, jadi Bapak Ibu tinggal tentuin aja atau konsultasi dulu sama Om Sandri ya. Bagusnya itu untuk program leasingnya yang mana, dan DP angsurannya bisa dinego-nego juga sambil kopi ya Om ya. Iya, betul. Tunjukin aja untuk seriusannya, karena untuk kalau serius Bapak Ibu bisa nego sampai deal sama Om Sandrinya. Betul banget. Om Sandri, kita mau nanya untuk kelebihan dari 2 mobil ini yang menonjol apa nih Om? Kalau yang ini pastinya sekarang apa, karena ada isu BBM langka gitu kan. Betul. Isu BBM-nya langka nih. Terus lebih bagus lah pakai mobil EV. Pemerintah aja support
buat masyarakatnya beralih ke mobil EV gitu kan. Betul. Jadi yang masih takut untuk naik mobil EV atau ganti mobil EV ya, banyak banget kok kelebihannya. Dari pajak progresif nggak ada, pajak tahunannya murah 400 ya Om ya. Dan juga untuk sekali pengecasan itu 100.000 ya Om ya. Iya, terus kita juga ada free public charging juga kan. Betul. Nah itu banyak banget kelebihannya ya. Yang pasti kalau misalnya Bapak Ibu beli ini untuk EV-nya ya, harganya udah bersaing sama mobil-mobil China dan juga lebih irit juga. Jadi cobain dulu atau test drive dulu boleh ya Om ya. Dan jangan lupa kalau Kona ini Bang, dia juga udah produksi di Indonesia. Kita nggak usah khawatir untuk spare part apa segala macamnya, nggak usah khawatir gitu. Pabriknya di sini ya. Pabriknya di sini. Nah itulah keunggulan dari Hyundai ya Bapak Ibu, karena untuk spare partnya sendiri dijamin cepat, karena untuk produksinya sendiri dia di sini Om ya. Iya betul. Semua Hyundai ya, nggak cuma ini ya. Iya semua. Semua, termasuk yang mobil yang Hyundai Stargazer. Oke Om, untuk test drive kedua mobil ini ada nggak Om? Kalau test drive ada, Kona ada, Stargazer ada. Cuman kalau yang di Stargazer mungkin kita yang di tipe tertingginya. Gitu. Bukan yang esensial, kita nggak ada test car-nya. Gitu. Sama aja ya, karena untuk rasa berkendara mesinnya sama Om ya? Sama persis. Betul, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau test drive, untuk test drive sejauh mana Om? Test drive kita Jabodetabek masih bisa. Jabodetabek masih bisa, Serang masih bisa ya? Masih bisa cover. Oke, masih bisa di kondisi ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau test drive, hubungin aja Om Sandri nih. Untuk test drive sendiri itu gratis tanpa biaya ya? Tanpa biaya. Tanpa biaya. Kalau suka baru bayar. Betul. Kalau udah suka baru bayar, bener banget. Nah jadi Bapak Ibu enak banget nih kalau misalnya ketemu sales kayak gini nih. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi dan juga bisa nego-nego. Konsultasi itu gratis ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu, tanyain aja apa yang mau ditanyain, termasuk untuk data-datanya ya Om ya? Iya, data-data. Bisa dibantuin nggak? Kalau DP yang saya sebutkan tadi, yang Stargazer 5 juta dan Kona 20 juta itu data harus bagus. Data harus clear ya? Tapi kalau misal data yang kurang bagus, kalau data yang kurang bagus, nanti konsultasi, keluar hasilnya gimana, baru kita tahu DP-nya berapa. Oke, berarti bisa disesuaikan ya? Iya. Bapak Ibu konsultasi aja sama Om Sandri. Kalau Om Sandri sendiri enak kok sales ya. Ramah, dan juga kalau misal Bapak Ibu mau konsultasi apapun ya, termasuk untuk syariah ada ya? Ada. Apalagi Om? Syariah kita ada, terus yang kayak leasing-leasing yang lain kita bisa proses semua kok. Jadi nggak usah khawatir. Leasing nggak sales kok yang tentuin. Bapak Ibu bisa tentuin sendiri leasing mana yang mungkin yang Bapak Ibu cocok ya. Atau mungkin yang menawarkan bunga yang lebih rendah, bisa ya? Iya, bisa. Nah, menarik banget nih. Om Sandri, kita mau tanya satu lagi nih Om. Untuk NIK 2025 masih tersedia unit apa Om? NIK 2025 kita masih ada Stargazer Prime All. Terus Karten X Style. Masih ada. Terus kayak Stargazer X Prime All model juga masih ada. Terus Palisade XRT yang diesel masih ada. Sama Tucson juga lagi bagus promonya. Gitu. Tucson masih ada? Ya, mobil sekelas CR-V cukup 400 jutaan aja bisa bawa pulang. Itu Tucson yang facelift? Iya, Tucson yang bensin. Dia kan ada hybrid sama bensin. Oke, jadi Bapak Ibu banyak ya untuk NIK 2000, tapi terbatas. Iya, terbatas. Bapak Ibu cepet-cepetan aja kalau misal berminat untuk NIK 2025 ya, karena untuk diskonnya sendiri dijamin gede Om ya? Dijamin gede. Dijamin gede untuk NIK 2025. Nah, kita mau tanya 3 rekomendasi mobil yang paling gede diskonnya apa Om? Kalau saat ini ya? Saat ini. Kona, Ioniq, Tucson. Kona, Ioniq, Tucson. Oh, Ioniq masuk ya, mobil EV juga tuh? Iya, itu 3 digit semua tuh. 3 digit semua? Iya. Wah, dikasih bocoran tuh, 3 digit semua ya. Bapak Ibu langsung aja hubungin Om Sandri nih, konsultasi aja, untuk nego-nego bisa dinego lagi, sampai deal pokoknya ya. Nah, ada lagi mau sampaikan Om? Untuk teman-teman review mobil, mau beli mobil bensin atau EV, bisa tentukan pilihannya karena promonya sama-sama menarik. Jadi kalau emang serius dan berminat, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro ketemu sama Sandri. Ya, dan bonus-bonusnya apa Om, proses dari Om Sandri? Bonus-bonus yang pasti kita dapat plat sementara. Plat sementara itu mobil datang bisa langsung dipakai Bang. Gitu. Terus kayak free voucher coating. Voucher coating kita ada. Nano ceramic coating, free BBM. Banyak lah, kalau untuk bonus-bonus nanti bisa konsultasi aja. Gitu Bang. Jadi enak ya Bapak Ibu, banyak banget bonus yang ditawarin sama Om Sandri nih. Tadi ada voucher coating juga, itu senilai berapa voucher coating? 1,5. 1,5 juta, wow menarik ya. Jadi untuk mobilnya Bapak Ibu udah kinclong kalau misalnya udah sampai ke rumah ya. Jadi banyak banget untuk kelebihan dari Om Sandri. Kalau misalnya Bapak Ibu proses sama Om Sandri ya, jangan buru-buru SPK dulu, tanyain dulu. Untuk harganya, DP-nya semuanya bisa ditanyain, konsultasi sama Om Sandri, dan konsultasi itu gratis. Oke, setelah ini kita akan review kedua mobil ini ya, karena memang sama-sama menarik, menawarkan DP yang 5 juta dan juga 20 juta. Bedanya 15 juta ya. Bapak Ibu pilih yang mana nih? Mau EV atau bensin? Kita review selengkapnya.
Halo, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya, channel review mobil. Di belakang kita adalah sama-sama Hyundai, tapi keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Kalau kalian suruh milih, pilih isi bensin 500.000 atau sekali ngecas cuma 100.000. Untuk jarak tempuh, sama-sama di range yang sama. Kita review selengkapnya. Di bagian atas untuk kanan kirinya sudah dilengkapi dengan lampu DRL dan di bagian tengahnya terdapat lampu senja. Ini memberikan kesan mobil yang lebih modern pada saat Bapak Ibu nyalakan untuk lampunya. Kita cek untuk lampu di bagian Hyundai Kona. Hyundai Kona sudah dilengkapi dengan lampu LED, proyektor ya, yang sudah terang dan juga bersih untuk pencahayaannya, serta lampu sainnya juga sudah menggunakan lampu LED. Jadi untuk lampu depannya semuanya sudah menggunakan lampu LED untuk Hyundai Kona. Untuk Hyundai Stargazer, untuk headlampnya sudah dilengkapi dengan lampu LED multireflektor yang sudah LED, dan lampu sain serta lampu fog lampnya masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian bawah untuk bumpernya terlihat berbeda ya, karena memang ini konsepnya juga berbeda. Mobil listrik lebih ke tampilan yang lebih sporty dan juga terdapat kisi-kisi ruang terbuka di bagian atasnya dengan model kotak tapi modern. Di bagian depan sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor di bagian depan karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS ya, atau Hyundai Smart Sense untuk Hyundai Kona-nya. Sedangkan untuk Hyundai Stargazer, di bagian bumpernya di finishing berwarna grey dan di bagian atasnya terdapat kisi-kisi ruang terbuka berbangkai plastik juga, tapi memang untuk modelnya sendiri terlihat lebih keren di bagian Hyundai Kona. Kita cek untuk di bagian atas. Di bagian atas untuk grillnya, untuk mobil listrik tidak memakai grill, sedangkan untuk Hyundai Stargazer dia memakai grill berwarna black glossy dengan ciri khas dari Hyundai. Nah, yang menarik di bagian Hyundai Kona terdapat tempat pengecasan daya di bagian sini ya, dan ini ada lampu indikatornya yang menandakan kalau misal Bapak Ibu mengecas terlihat di sini ya, kalau misal full atau belum fullnya ya. Dan sudah dilengkapi dengan pengecasan AC dan DC ya, jadi bisa fast charging juga. Untuk jarak tempuh dan juga kapasitas baterai semi taruh di sini. Oke, kita tutup. Nah, di bagian depan untuk Hyundai Kona sudah dilengkapi dengan kamera 360 atau kamera 360. Nah, di bagian atas sama-sama sudah dilengkapi dengan logo Hyundai meskipun memang berbeda ya. Yang satu adalah logo Hyundai yang terbaru dengan warna statis, dan juga yang Hyundai Stargazer Essential dia masih menggunakan logo yang lama berwarna chrome. Di bagian atas untuk Hyundai Kona sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense atau ADAS ya. Dan ini ADAS-nya sudah setara dengan level 2. Sudah dilengkapi dengan 7 fitur ADAS, sementara untuk Hyundai Stargazer dia belum dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Jadi kalau ngomongin kesan pertama pada saat melihat kedua mobil ini jelas berbeda ya. Yang satu menawarkan tampilan yang sporty dan juga yang satu menawarkan mobil yang benar-benar mobil keluarga. Oke, kita cek di bagian mesin. Sekarang kita sudah berada di bagian mesin karena memang ini adalah mobil listrik dan juga mobil bensin, otomatis untuk mesinnya sendiri dia berbeda. Jadi kita mulai dulu dari sini ya. Untuk Hyundai Stargazer sudah dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Smart Stream. Dimana dengan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 115 PS pada 6300 rpm. Dan torsi maksimal di 143.8 Nm pada 4.500 rpm. Berpenggerak roda depan, dan di bagian kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Otomatis akan meredam panas di bagian mesinnya agar tidak naik ke atas ya. Nah, sekarang kita coba ke Hyundai Kona. Hyundai Kona sudah dilengkapi dengan hidrolik, jadi pada saat dibuka dia tidak perlu effort ya, karena memang atau ganjil-ganjil lagi karena memang sudah dilengkapi dengan hidrolik. Dan mesinnya sendiri ini adalah mesin elektrik. Untuk Hyundai Kona torsi dan tenaganya saya sertain di sini. Nah, memang untuk kedua mobil ini adalah mobil bensin dan juga mobil listrik. Jadi Bapak Ibu tinggal tentuin aja pilihannya karena memang untuk promonya sendiri lagi gila-gilaan ya. Dimana untuk Hyundai Kona dia di DP-nya aja 20 juta dan untuk Hyundai Stargazer dia 5 juta aja sudah bisa dibawa pulang. Tapi sebelum itu kita cek ke bagian samping. Oke, sekarang kita masuk bagian samping. Nah, dilihat dari bagian samping, lagi-lagi Hyundai Kona memberikan sisi proporsi yang lebih daripada Hyundai Stargazer ya. Kita cek sesuatu. Oke, untuk kaca spionnya sendiri dia terlihat berbeda ya. Untuk Hyundai Kona berwarna two-tone, untuk kaca spionnya berwarna black glossy, dan untuk Stargazer dia berwarna putih. Dan fiturnya sendiri lebih lengkap di sini ya, karena sudah dilengkapi kamera 360 dan juga blind spot monitoring. Jadi pada saat ada mobil lain yang mendahului dari sisi kanan atau kiri, otomatis di kaca spionnya akan memberikan indikator lampu yang akan menyala, yang menandakan agar lebih berhati-hati. Sedangkan untuk Stargazer dia terlihat polos ya. Walaupun memang sudah dilengkapi dengan sama-sama lampu sain dan juga electric mirror, auto folding dan juga auto retract. Jadi semuanya sudah tersedia untuk kedua mobilnya. Nah, untuk kaki-kakinya sendiri terlihat jauh banget berbedanya ya. Karena untuk Hyundai Kona dia peleknya sendiri lebih besar daripada Hyundai Stargazer. Kita cek di bagian Hyundai Kona dulu. Hyundai Kona dia sudah memakai pelek
R19 dengan profil ban 235/45. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC, dan juga head assist serta TPMS. Untuk peleknya sendiri dia memakai warna two tone dengan tampilan yang sangat sporty ya. Sedangkan untuk Hyundai Stargazer dia memakai pelek R16 dengan profil ban 205/55. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC, dan juga head assist serta TPMS. Dan menariknya juga sudah dilengkapi dengan pelek warna single tone ya, jadi terlihat polos meskipun memang tidak semewah di Hyundai Kona. Oke, kita lanjut ke bagian handle pintu. Di bagian handle pintunya untuk Hyundai Kona di finishing warna body dan juga terdapat tombol smart entry. Untuk modelnya sudah menggunakan model tarik. Untuk Hyundai yang memakai model tarik juga sama, tapi di finishingnya berbeda berwarna chrome. Juga sudah dilengkapi dengan tombol smart entry. Jadi nggak ada perbedaan untuk fungsinya ya, hanya tampilannya aja yang berbeda. Di bagian paling bawah terdapat set kits di bagian Hyundai Kona dengan warna black dove dengan kombinasi warna grey glossy. Nah, sedangkan untuk Hyundai Stargazer dia terlihat polos dan tidak terdapat upper fender di kedua mobil ini. Di bagian belakang sama-sama seperti handle pintu bagian depan ya, nggak ada perbedaan. Dan untuk kaki-kaki bagian belakang Hyundai Kona memakai rem cakram, sedangkan untuk Stargazer dia memakai rem tromol. Jadi memang untuk kesannya memang lebih premium di Hyundai Kona. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian belakang untuk tampilan sendiri karena memang untuk range harganya berbeda ya. Ini harga 400 jutaan, ini 240 jutaan. Tapi nanti Bapak Ibu bisa cek langsung ke salesnya untuk harga pastinya ya. Dan yang pasti untuk harga 400 jutaan jelas terasa lebih mewah dan juga lebih premium ya dibandingkan dengan Stargazer. Untuk perbandingan sebenarnya nggak face to face ya, tapi kita coba untuk perbandingkan mana kira-kira yang cocok untuk Bapak dan Ibu dipakai harian. Kita cek di bagian Hyundai Stargazer dulu ya. Di bagian atas antena shark fin, ada juga roof spoiler walaupun ini bodi yang menonjol ya. Tapi terlihat seperti ada roof spoiler. Lalu untuk kacanya belum dilengkapi kaca defogger. Terdapat lampu LED bar di bagian sini yang seolah-olah nyambung ya. Dari sisi kanan dan kiri mata lampunya, namun untuk lampu sign serta lampu mundurnya dia masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian bawah terdapat logo Hyundai yang masih menggunakan logo yang lama ya, warna chrome, dan juga emblem Stargazer di bagian sini. Juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang, dan yang paling bawah sudah dilengkapi dengan 3 buah sensor serta lampu reflektor kanan kirinya. Untuk bumpernya ada finishing warna grey dan juga black dove. Untuk Hyundai Kona dia terasa lebih premium ya, terdapat shark fin antena. Tapi untuk mobil listrik biasanya jarang yang menggunakan shark fin antena, tapi ini ada shark fin antenanya. Dan juga terdapat roof spoiler, dan ini include ya, untuk roof spoilernya terlihat sporty banget. Ini Bapak Ibu pada saat pembelian sudah dapat untuk roof spoilernya. Di bagian atas terdapat high moon stop lamp dan juga kacanya sudah dilengkapi kaca defogger, dan juga terdapat wiper belakang. Untuk lampu LED barnya ini terasa lebih premium ya, karena tampilannya sendiri dia kotak-kotak LED bar yang kecil-kecil ya, kotak-kotaknya seolah-olah nyambung dari sisi kanan dan kiri mata lampunya. Dan menariknya untuk semua lampunya sudah menggunakan lampu LED semua ya, baik lampu rem, lampu belakang, lampu mundur serta lampu malamnya semuanya sudah LED. Dan di bagian sini untuk lampunya agak turun ke bawah sedikit. Untuk di bagian sini terdapat logo Hyundai berwarna statis atau logo Hyundai terbarunya. Tapi sebenarnya kalau misal face to face, Bapak Ibu lebih senang yang mana nih? Logo Hyundai terbaru atau logo Hyundai yang lama nih? Kalau saya pribadi sih lebih senang ke tipe yang baru ya. Ada juga emblem Kona di bagian sini, dan untuk kamera belakang dia dilengkapi dengan kamera 360 ya. Jadi untuk samping, depan, dan belakangnya sudah dilengkapi kamera 360. Pada saat Bapak Ibu berada di area yang sempit, ini memudahkan dan memungkinkan Bapak Ibu bisa melihat atau memantau sekitarnya ya. Nah, di sini terdapat emblem elektrik karena memang ini full elektrik ya. Untuk sensor belakang sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor, 2 di bagian depan, 2 di bagian atas, dan juga 2 di bagian bawah. Untuk bumper bawahnya, nah ini terasa lebih solid ya. Jadi untuk high moon stopnya ada di bagian atas dan juga di bagian bumper bawahnya. Untuk bumpernya sebenarnya saya lebih suka ke sini ya, karena memang tampilannya sendiri ini jelas ya, untuk harga memang tidak pernah bohong. Ini harga 400 jutaan dan itu harga 240 jutaan. Bapak Ibu lebih pilih yang mana nih? Lebih senang ke mobil listrik atau ke mobil bensin? Guys, pada saat dibuka mobilnya terdapat lampu di bagian sini ya. Lampu dengan emblem Kona elektrik yang kalau misalnya dibuka di malam hari itu kelihatan lebih nyata lagi dan juga lebih oke lagi ya. Kita cek untuk door trimnya berwarna hitam berbahan plastik dan juga sudah lapisan soft touch di bagian sini. Untuk handle pintunya di finishing berwarna chrome dan juga terdapat banyak tombol di bagian bawahnya, tombol menutup dan melipat spion, tombol electric mirror, tombol central lock, tombol power window yang hanya auto di bagian driver dan juga di bagian penumpang depan. Di bagian paling bawah terdapat cup holder dan juga door pocket serta speaker yang cukup besar.
Nah, untuk joknya sendiri karena memang untuk N-Line sebanyak list warna merah ya. Terdapat airbag juga. Nah, untuk joknya sendiri sudah dilapis dengan kulit dan juga berbahan fabric di bagian tengah. Jadi kombinasi ada list atau jahitan berwarna merah. Lalu untuk joknya sendiri sudah bisa diatur maju mundur, naik turun, serta pengaturan sandarannya sudah menggunakan elektrik semua. Jadi mobilnya sudah sangat oke ya. Guys, kita masuk ke bagian interior dalam. Nah, untuk Hyundai Kona sendiri ini agak mentok ya. Karena memang mobil ini walaupun ground clearance-nya cukup tinggi dengan bebannya yang tinggi tadi ya, tapi untuk atapnya sedikit kurang lega ya dibandingkan dengan Hyundai Sagaser. Karena untuk Hyundai Sagaser dia dimensinya lebih besar, lebih panjang, dan juga lebih lebar. Karena itu mobil keluarga. Nah, kalau misal Bapak Ibu punya anak satu atau masih ABG yang butuh mobil listrik, ini adalah mobil pilihan yang tepat ya. Karena untuk Hyundai sendiri, dia ada pabriknya di sini dan nggak perlu dikhawatirin lagi ya. Untuk semuanya ada, untuk spare partnya ada, untuk suku cadangnya semua ada di Indonesia. Karena memang pabriknya sendiri sudah berdiri di sini. Oke, kita cek di bagian setirnya ya, sudah dilapis dengan kulit dan di bagian sebelah kanan terdapat tombol untuk cruise controlnya ya, sudah ada aktif, dan juga tombol line keeping assist. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol untuk audio steering switch, tombol mengangkat telepon, dan juga tombol voice command. Di bagian belakang terdapat pedal shift, jadi Bapak Ibu bisa berkendara manual dan matic. Meskipun mobil sebenarnya mobil listrik jarang banget ada pedal shift ya, tapi di sini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Bapak Ibu bisa ngurangin dan nambahin gigi di bagian pedal shiftnya. Untuk setirnya sudah bisa diatur, pastinya tilt dan juga teleskopik ya. Nah, untuk harga nggak pernah bohong nih. Di bagian sebelah kiri terdapat tuas pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang. Di bagian sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sein. Nah, di bagian bawahnya lagi terdapat transmisi, drive, neutral, mundur, dan juga parking. Untuk speedometernya, frame-nya menyatu sampai ke bagian head unitnya. Dan menariknya, untuk ukurannya sama ya dengan head unitnya. Di bagian dalam banyak banget indikator seperti indikator baterai, indikator lampu-lampu depan, lampu sein, indikator seat belt, indikator semuanya lengkap ya, termasuk cruise controlnya yang sudah ada aktif. Dan juga indikator lampu-lampu depan dan juga lampu sein. Jadi lengkap banget untuk indikatornya. Di bagian samping terdapat speaker yang cukup besar dan juga tombol VSC, tombol parking, tombol halt, dan untuk pedalnya terdapat pedal gas dan juga pedal rem karena ini ada mobil matic, meskipun bisa dikendalikan manual dengan pedal shiftnya ya. Nah, untuk head unitnya sendiri dia terasa lebih premium ya. Di sini terdapat layar mati, split, kecerahan, panduan navigasi, suara navigasi, dan juga mode senyap. Juga bisa dilihat kamera 360-nya di samping kanan dan kirinya bisa terlihat. Bapak Ibu bisa terlihat dengan jelas ya, bagian belakang dan juga depannya. Di bagian menunya terdapat kiblat, telepon, proyeksi ponsel, memo suara, cuaca, setelan, kalender, mode palet, diagnostik kendaraan, notifikasi, panduan daring. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Jadi berkendara dan navigasinya sudah lengkap banget. Di bagian bawah terdapat AC dan juga list warna merah ya, karena memang untuk tipe N-Line dia ada gas-gas merah begini. Karakter banget untuk N-Line-nya ya. Di bagian sini terdapat tombol shortcut dan juga tombol volume ya. Ada tombol home, tombol lampu hazard, tombol track, tombol memori, dan juga tombol setup. Ada juga tombol EV start off. Dan di bagian bawahnya lagi terdapat pengaturan AC-nya yang sudah bisa synchronize. Artinya bisa dual zone ya. Radio fogger, front defogger, AC, off, auto, sirkulasi udara di dalam saja, atau juga driver only juga bisa ya. Jadi untuk di penumpang depan dia bisa dimatiin AC-nya, untuk driver only juga bisa. Di sini juga sudah dilengkapi dengan port USB dan juga power outlet. Terdapat tempat penyimpanan yang juga sudah support wireless charging. Di bagian bawahnya terdapat drive mode dengan mode berkendara. Kita cek ada sport, normal, eco, snow. Jadi ada 4 mode berkendara. Di bagian sini terdapat tombol ventilated seat di bagian driver dan juga penumpang, tombol kamera 360, tombol parking, dan juga tombol auto hold. Terdapat laci penyimpanan yang juga besar dan juga bisa dibuka ya, untuk kalau misal Bapak Ibu butuh cup holder, jadi tinggal buka aja. Belakangnya juga terdapat laci penyimpanan lagi yang cukup besar. Untuk armrestnya sudah dilapis dengan kulit. Dan juga terdapat konsol box yang bisa diakses dari sini ya, atau dari bawah sini juga bisa ya. Jadi untuk konsol boxnya sendiri dia besar sebenarnya, tapi terdapat 2 akses. Bapak Ibu bisa akses di bagian sini atau buka konsol boxnya. Kita cek di bagian depan ada lampunya untuk lacinya ya, yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup.
terdapat laci di bagian sini untuk taruh handphone juga bisa ya. Oke, kita cek di bagian atas. Nah, di bagian atas terdapat pegangan tangan yang sebesar retract. Untuk sun visornya sudah dilengkapi dengan kaca yang cukup besar dan juga lampu. Jadi keduanya semuanya ada. Sudah dilengkapi dengan sunroof panoramik, namun cukup kecil ya, hanya di bagian driver. Tapi ini cukup untuk udara masuk ketika Bapak Ibu berada di puncak. Udara segar bisa masuk ke dalam sini, jadi lega banget ya. Untuk kacanya sendiri sudah bisa dibuka, karena ini adalah sunroof panoramik. Terdapat tombol blueling dan juga SOS, serta lampu kabin LED ya, berwarna putih. Untuk spionnya masih menggunakan model standar dan terdapat perangkat ADAS di bagian sini ya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Di bagian pilar A dan pilar B-nya sudah dilengkapi dengan speaker dengan merek premium Bose. Jadi Bapak Ibu pada saat berkendara otomatis oke banget ya. Mendengarkan musik dengan kualitas speaker yang cukup nyaman di telinga. Oke, untuk kesan pertama di dalam mobil ini memang untuk harga 400 jutaan sebenarnya nggak masuk akal ya. Mobil ini lebih layak dibanderol dengan harga 600 jutaan, tapi memang untuk harganya sendiri dia lagi promo atau diskon gila-gilaan, bersaing dengan mobil China sekelasnya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang mana nih, mobil Hyundai atau mobil China, tinggal tentuin pilihannya aja. Tapi sebelum itu kita cek ke bagian belakang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior baris kedua. Di bagian baris kedua ini untuk headroomnya malah lebih nyaman di baris kedua ya ketimbang di driver, atau mungkin joknya sendiri bisa diatur ya. Di bagian depan terdapat seat back pocket dan menariknya terdapat blower AC yang cukup besar. Sini terdapat colokan listrik dengan 16 ampere atau 250 volt. Jadi cukup untuk ngecas apapun ya, hair dryer. Karena colokannya sendiri seperti colokan rumah, tinggal colok aja ya. Di bagian paling bawah terdapat 2 buah port USB-C. Nah, kesan pertama di mobil ini ketika masuk cukup lega ya. Jadi cukup nyaman dan ini kualitasnya, build quality-nya nggak perlu diraguin ya. Karena untuk Hyundai sendiri bodinya juga tebal. Pegangan tangannya sudah menggunakan model retract dan lampu kabinnya berwarna LED putih. Terdapat juga armrest di bagian tengah dengan cup holder. Di bagian sini ya ada 2 buah cup holder. Ini pada saat tidak digunakan di bagian tengahnya bisa jadiin armrest. Jadi membuat lebih rileks. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest, jadi bisa 5 penumpang. Oke guys, sekarang kita sudah berada di bagian belakang. Untuk Hyundai Kona sendiri dia bisa power tailgate ya, atau power back door. Jadi pada saat ditekan otomatis membuka untuk bagasinya ya. Untuk kepraktisan ini jelas membantu ya pada saat Bapak Ibu membawa barang, tinggal tekan aja. Nah, di bagian sini terdapat lampu kabin dan juga hook ya, ada 2 hook di bagian sini. Dan menariknya terdapat speaker juga di bagian bagasinya. Untuk lantainya bisa diangkat, untuk ban cadangannya memang sudah diganti dengan cairan untuk menampal ban yang lebih praktis. Dan untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan separator, apabila tidak dibutuhkan ini sebenarnya bisa dibuka ya. Dan kalau misal Bapak Ibu butuh bagasi yang lebih luas lagi, maka untuk jok baris keduanya bisa ditekuk ya. Sebenarnya untuk bagasinya sendiri sudah sangat luas, tapi memang butuh bagasi yang lebih luas lagi bisa untuk ditekuk. Oke. Kita cek untuk ke Stargazer adalah mobil keluarga. Langsung kita cek. Nah, untuk Hyundai Stargazer dia untuk door trimnya dia terlihat biasa ya. Namun sudah dilapis dengan bahan soft touch di bagian sini. Untuk handle pintunya berwarna chrome. Dan juga sudah dilengkapi dengan tombol-tombol, electric mirror, tombol central lock, dan juga tombol power window. Di bagian paling bawah terdapat door pocket dan juga cup holder, serta speaker yang cukup besar. Nah, untuk joknya sendiri masih berbahan fabric ya. Berwarna hitam, kombinasi dengan berwarna grey di bagian tengah. Untuk pengaturan maju mundur, naik turun, serta pengaturan sandarannya masih menggunakan model manual. Dan juga di atas sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest. Oke, kita langsung cek ke bagian dalam. Kita masuk ke bagian interior dalam. Nah, di bagian interior dalam sendiri, mobil ini memang mobil keluarga ya, diperuntukkan untuk keluarga. Jadi 7 seater, lebih nyaman, lebih luas, dan juga lebih enak dikendarai pada saat Bapak Ibu punya keluarga yang cukup banyak. Karena untuk bangkunya sendiri sudah muat 7 orang ya, dengan drivernya. Oke, untuk setirnya sendiri belum dilapis dengan kulit. Di bagian sebelah kiri terdapat tombol untuk pengaturan audio steering switch, dan juga tombol memori, tombol mode. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol untuk pengaturan MID-nya ya. Di bagian belakang setir sebelah kiri terdapat tuas pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang. Di bagian sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu depan dan juga lampu sein.
Untuk setirnya sendiri sudah bisa tilt teleskopik ya. Oke, untuk speedometernya sendiri dia sudah menggunakan model digital dan juga terdapat banyak indikator di dalamnya. Terdapat indikator seat belt, indikator pintu-pintu yang terbuka, indikator auto trip, dan juga indikator yang lainnya. Di bagian sebelah kanan terdapat AC dan tidak terdapat tombol apapun, namun terdapat laci penyimpanan kecil di bagian sini. Untuk di bagian paling bawah terdapat pedal gas dan pedal rem karena mobil ini ada mobil EVT atau Matic. Oke, di bagian head unitnya dia terdapat tombol ya, shortcutnya di bagian kanan kirinya, tombol track, setup untuk volumenya, radio, media, dan yang lainnya. Terdapat Apple CarPlay, Android Auto, kiblat, proyeksi ponsel, memo suara, radio, media, mode palet, setelan, paduan pemilik, mode senyap, BlueLink, notifikasi. Jadi cukup lengkap. Terdapat blower AC, tombol lampu hazard. Dan juga ini AC-nya sendiri dia masih menggunakan model ini ya, model lama ya. Model putar-putar seperti ini. Tapi cukup modern. Aturan di bagian sini arah semburan ke badan atau ke badan kaki. Tombol defogger, tombol sirkulasi udara dari dalam keluar atau berputar di dalam saja. Tombol AC. Lalu di bagian paling bawah kita cek terdapat power outlet dan juga port USB serta tempat penyimpanan handphone ya di bagian sini atau penyimpanan apapun bisa. Transmisinya ini yang menarik adalah EVT ya, jadi dia lebih oke daripada CVT. Terdapat mode parking, mundur, netral, dan drive, serta juga bisa manual ya. Bapak Ibu bisa nambahin gigi atau ngurangin gigi secara manual dengan bantuan pedal gas di bagian sini. Jadi selain bisa berkendara Matic, dia juga bisa berkendara manual. Tombol drive mode, untuk drive mode-nya terdapat sport, smart, eco, normal. Ada tombol VSC. Untuk handbrake-nya masih menggunakan model manual, cup holder, dan juga terdapat armrest yang sudah dilapis dengan kulit. Di bagian dalamnya terdapat konsol box yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Oke, untuk depannya juga terdapat laci penyimpanan. Ada laci penyimpanan, pilarnya di finishing berwarna grey, dan mobil ini hanya dilengkapi dengan 2 buah airbag. Jadi untuk joknya sendiri dia tidak terdapat airbag. Di bagian atas pegangan tangan sudah retract. Sun visor yang belum terdapat kaca dan juga lampu. Untuk lampunya masih menggunakan bohlam halogen serta terdapat tombol SOS dan juga BlueLink. Untuk kacanya spionnya masih menggunakan spion standar ya. Kita cek ke bagian baris kedua, langsung kita. Nah, ini mobil keluarga, jadi untuk space-nya sendiri jelas lebih lega ya. Lebih nyaman juga kalau misal Bapak Ibu berkendara dengan banyak orang di bagian dalamnya. Bisa 6 penumpang dan juga driver jadi 7. Oke, di bagian depan nggak ada seatbelt pocket, ada laci penyimpanan dan juga port USB di bagian sini ada 2 ya. Di bagian atas pegangan yang sedang retract, AC-nya ada double blower ya, depan juga ada, di belakang juga ada. Dan yang menarik di sini ada lampu kabin masih menggunakan bohlam halogen berwarna kuning, tidak terdapat armrest. Dan untuk bahan joknya sama seperti jok bagian baris depan ya, berwarna hitam dan juga grey dengan kombinasinya. Kita langsung ke baris ketiga. Guys, sekarang kita ke baris ketiga. Untuk masuk aksesnya dia bisa ditekuk dan juga dilipat ya. Jadi otomatis memberikan akses yang sangat luas pada saat masuk ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga dia bisa di cleaning sampai 3 kali cleaning ya. Jadi sangat rebah banget. Jadi kebayangkan senyaman apa kalau misal Bapak Ibu beli Hyundai. Ini untuk jok baris ketiganya nyaman banget ya. Bisa santai main gadget juga enak ya. Ada juga power outlet di bagian sini, kanan kirinya cup holder dan juga door pocket. Memang untuk Hyundai sendiri memberikan lebih ya untuk stargazer. Kalau memang Bapak Ibu cari mobil yang keluarga, bisa diperbandingin dulu sama brand-brand lain. Tapi rekomendasi ke mobil stargazer sendiri ya, selain harganya sendiri 240 jutaan, dia memberikan kenyamanan dan juga kelegaan untuk bagasi dan kabinnya. Oke, kita lanjut ke bagasinya. Guys, sekarang kita masuk ke bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya sendiri memang tidak terlalu lega selega Hyundai Kona, tapi tenang lah. Untuk jok baris kedua, baris ketiga juga bisa ditekuk dan otomatis akan memberikan akses yang sangat luas lagi. Oke, kita coba tekuk dulu. Dan ini sudah rata dengan lantai ya, termasuk di bagian baris keduanya sudah rata dengan lantai.
Kalau yang mobil-mobil lain kan biasanya tidak rata dengan lantai, ada tonjolan sedikit. Kalau ini benar-benar full rata dengan lantai. Di bagian dalamnya terdapat storage, tempat penyimpanan apapun ya. Toolkit juga bisa, sepatu, baju, agak lebih rapi juga bisa. Oke, kita tutup untuk bagasinya. Nah, kesimpulan utamanya Bapak Ibu lebih pilih yang irit atau yang cepat pada saat pengisian bensin langsung bisa dipakai. Lebih ke praktis ya kalau misalnya Hyundai Stargazer, dan ini adalah mobil keluarga, sedangkan ini adalah mobil yang sporty, yang irit untuk bahan bakarnya, karena memang untuk dayanya sendiri ya, sekali pengecasan hanya 100.000. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu pilih Hyundai Kona, memang untuk fitur-fiturnya sudah lengkap, kenyamanannya juga sudah oke. Keduanya sama-sama menawarkan fungsi dan juga kelebihannya masing-masing. Bapak Ibu pilih mana nih? Dan Stargazer atau Hyundai Kona? Silahkan tentukan pilihan. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya ada mobil lain yang ingin di-review, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan review di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam review mobil.